Tidak
Hari ini, pagi ini kita akan lanjutkan kajian usul fiqh, yaitu tentang al-amru wan nahyu. Al-amru wan nahyu. Apa makna al-amru wan nahyu? Kemudian bagaimana bentuk-bentuknya al-amru wan nahyu. Dan Bapak Ibu, ini sangat penting supaya kita tidak salah memahami, karena tidak semua misalnya tidak semua al-amr perintah Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran maupun perintah Rasulullah di dalam hadisnya itu bermakna perintah wajib. Belum tentu bermakna perintah wajib. Bisa juga nanti maknanya itu ditahrif, dipalingkan menjadi sunnah, menjadi mubah. Bahkan yang tadinya haram karena kemudian ada kebolehan itu menjadi mubah atau wajib. Mubah atau wajib. Tadinya haram, tadinya diharamkan, tapi karena ada kebolehan, lalu kemudian berubah menjadi apa? Boleh atau malah wajib? Malah wajib, boleh atau malah wajib. Contoh, Pak Bolijo haram hukumnya, ambil makanannya panas, haram gak? Haram. Ambil misalnya pisangnya dari pohonnya satu tentu, hukumnya apa? Haram. Tapi Pak Bolijo dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan terpaksa. Kalau dia tidak ambil pisangnya atau makanannya yang punya bahasan itu menyebabkan kematian, maka hukumnya boleh kan? Boleh, bahkan boleh jadi wajib. Boleh jadi wajib karena dalam rangka mempertahankan kehidupan, dan tidak ada jalan lain kecuali mengambil makanannya itu makanan panas, atau yang tadinya wajib berubah menjadi boleh. Contoh misalnya hadis Nabi, untuk nahiduhum an-ziyaratil qabri wala tazuwa. Dulu kata Rasulullah, ziarah kubur itu pernah diharamkan. Ziarah itu haram. Fal'ana fazuha. Tapi saat ini kata Rasulullah, boleh. Tadinya haram, bila ada Rasul kemudian dibolehkan, dibolehkan. Nah, jadi para ulama, para kiai, para guru agama itu harus pintar, bukan hanya pintar dalam satu hal, bukan hanya fikihnya, tapi usul fikihnya, usul fikih. Karena ada motor para usuliyun itu, mereka punya motor menjadi dan aslah, jadi dan farah, menjadi dan aslah, jadi dan farah. Siapa orang yang tidak peduli, tidak mengetahui, atau bahasanya bodoh yang tentang asal, maka dia bodoh juga tentang farahnya. Farah itu apa? Fikih. Usul itu apa? Usul fikih. Jadi kalau kita tidak tahu usul fikihnya, maka fikihnya pun bisa dipastikan
tidak tahu. Atau bahasa lainnya, kalaupun dia tahu fikihnya, maka dia tidak akan menjadi mujtahid, tidak akan menjadi atau tidak akan ada mujtahid dengan pembahasan di bidang fikih. Karena masalah fikih itu lunas, sudah dibahas semua oleh para ulama, oleh para ulama. Kalau tidak ada mujtahid pembahasan di bidang fikih, maka tidak ada pembahasan. Bagaimana cara memperbahaginya? Mempelajari usul fikih, mempelajari usul. Contoh ini, Bapak. Dulu itu tidak ada namanya kajian tentang tafsir maqasid. Tafsir maqasid. Sekarang sudah ada tafsir maqasid. Dulu tidak ada misalnya fikih lintas agama. Tidak ada fikih lintas agama. Luar biasa ngeri ya gitu ya. Fikih lintas agama. Sekarang ada fikih lintas agama. Nah, perbuatan siapa itu? Karena ada kejadian-kejadian pembahasan. Tentunya mereka yang telah mempelajari usul fikih. Jadi dibahas dari usulnya, dari dasarnya, dasar atau pokok masalah, bukan masalahnya yang dibahas, tapi pokok masalah. Pokok masalah. Nah, nanti kita kaji ya tentang al-amr dan nahi. Jadi al-amr artinya apa? Perintah. An-nahi artinya larangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan judul kita ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. Nanti Bapak Ibu buka surah Ali Imran ayat 104. Bunyi ayatnya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wal lakum minkum ummah, kata Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyuruh pada kebaikan, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita ambil ya, kita ambil kalimat ya, yaitu apa? Ya'muruna bil ma'ruf, yang kedua wa yanhauna 'anil munkar. Ya'murun itu adalah jamak mudzakkar salim, diambil dari kata amar, yang al-amru, al-amru bil ma'ruf ya, atau al-amru artinya perintah. Wa yanhauna 'anil munkari, wa yanhauna 'anil munkari, yanhauna asal katanya naha yanha. An-nahyi artinya apa? Larang. Al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Itu ya, dari ayat ini kan sudah ada Ali Imran ayat 104. Di situ ada dua kata yang bertentangan. Yang pertama al-amru bil ma'ruf, yang kedua an-nahyu 'anil munkar. Nah, kajian kita ini tentang al-amru wal nahy. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita lalu idul
itu biasanya terkait dengan NU. Kalau yang larang-larang itu katanya identik dengan apa itu? Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kata ini boleh jadi benar, tapi tidak seluruhnya benar. Ada tambahan-tambahan, ada undangan-undangan. Ya, saya dulu pernah tesis saya itu mau meneliti tentang NU dan Muhammadiyah. Tujuannya apa? Karena saya waktu itu masih juga penasaran dan sekarang ini sudah berubah banyak metode dakwah atau masih ya pada pendidikannya masing-masing. Tapi saya lihat ternyata Muhammadiyah itu sekarang sudah ada latihan, tidak ada latihan biar juga. Jadi Bapak Ibu yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sejak dulu Nahdlatul Ulama itu punya pendekatan-pendekatan yang berbeda, dan Muhammadiyah itu punya pendekatan-pendekatan yang berbeda. Misalnya begini, MUI itu dari dulu memang pendekatannya itu dakwah kultural. Apa itu kultural? Dakwah mengikuti apa? Adat budaya masyarakat setempat. Kalau Bapak Ibu misalnya belajar sejarah tentang Bali Songo, ya, Sunan Beraja, Sunan Ampel, Sunan Bonang, itu persis yang dilakukan oleh Pak Wahyu. Musik dakwah. Tidak apa-apa, itu salah satu cara dakwah. Pendekatannya dakwah kultural. Kemudian apa? Merangkul masyarakat, merangkul. Ya, bukan mengukur, tapi merangkul. Kemudian menyesuaikan dakwah dengan tradisi lokal. Menyesuaikan dakwah dengan tradisi lokal. Apa misalnya? Apa misalnya? Sesuai dengan tradisi lokal. Dulu misalnya tahlilan itu kan budaya itu budaya, tapi kemudian substansinya dirubah dengan ajaran Islam, tahlil, takbir, zikir, doa dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saya pernah dengar ternyata ini kemudian dipalingkan lagi oleh mereka yang di luar Islam. Tradisinya memang seperti itu, tapi kemudian apa? Itu di daerah. Saya sebutkan. Kita harus waspada juga. Jadi ini pendekatannya, hikmahnya. Kemudian apa? Pendekatan hikmah dan toleransi. Pendekatan hikmah dan toleransi sangat tinggi, dan itu toleransinya sangat. Dan berhikmah dan mu'alim dan kesejahteraan dengan penuh hikmah, bijak. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Muhammadiyah misalnya apa? Ya, mereka juga memiliki misalnya pendekatannya dengan pemurnian akidah, pemurnian akidah. Jadi mereka berusaha memurnikan, maka mereka prinsipnya apa? Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari berbagai macam kemungkaran. Maka mereka itu apa? Pendekatannya pemurnian akidah. Ini hak. Kemudian yang kedua, pemberantasan tahayyul tidak ada khurafat. Kemudian yang ketiga, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Betul, bagus. Kemudian yang keempat, reformasi pendidikan dan sosial. Ya, reformasi pendidikan dan. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan itu di sini adalah terkait dengan al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar, atau amr dan nahi atau nahi, perintah dan larang, perintah dan larang.
Nah, saya tahu. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang alhamdulillah sudah masing-masing sudah menyadari. Kayak maupun Muhammadiyah. Kenapa tidak bisa dua-duanya? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sekarang sudah dua-duanya sudah introspeksi dan sudah melakukan. NU misalnya sekarang tidak hanya apa itu menyuruh tapi juga melarang juga, ya kan? Kalau ada misalnya masyarakat korupsi dan lain sebagainya, kan mereka tidak ada yang terjun langsung memberantas dan sebagainya. Muhammadiyah punya, kalau dulu bilangnya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang mereka sudah tinggal juga, sudah tinggal juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dua-duanya sekarang sudah melaksanakan dua-duanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena ini perintah Allah. Apa tadi ayatnya? Surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kita kaji al-amru dan an-nahyi. Apa itu al-amru? Al-amru itu adalah qawlul fi'li minal a'la ila adna. Qawlul fi'li minal a'la ila adna, yaitu tuntutan, permintaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dari siapa? Dari pihak yang lebih tinggi derajatnya, syari' atau Allah dan Rasul, kepada pihak yang lebih rendah derajatnya atau mukallaf, orang Islam yang sudah akil balik. Itu namanya al-amr, pengertian al-amr. Kata al-amr, tarkul fi'li minal a'la ila adna. Tarkul fi'li minal a'la ila adna. Bapak Ibu ikut saya. Tarkul fi'li minal a'la ila adna. Tarkul fi'li minal a'la ila adna. Harus jamak Bapak Ibu ini kaidah, karena saya juga dulu menghafal. Kiai-kiai ulama-ulama hafal kaidah-kaidah. Ya, bukan hanya hafal hadis, tapi kaidah-kaidah usul juga harus hafal. Ya. Jadi kalau nggak hafal, jadi seperti ini, jadi susah. Harus hafal juga. Ya, kaidah-kaidah usul. Tarkul fi'li minal a'la ila adna. Nanti apa? Al-amr. Ya, yaitu tuntutan atau permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan dari pihak yang lebih tinggi derajatnya, yaitu syari', pembuat syariat, pembuat hukum, yaitu Allah dan Rasulnya, kepada pihak yang lebih rendah derajatnya. Ketemukan orang Islam yang sudah kembali. Nah, begitu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, jika tuntutan tersebut datang dari pihak yang sejajar, maka disebut iltimas. Iltimas atau permohonan rekomendasi. Jika datang dari pihak yang lebih dekat dari yang lebih tinggi, itu disebut doa. Contoh ini, pasang, kalau pasang di sini pasang, malah. Nah, oke, terima kasih dulu. Ini saya sebutkan siapa? Pak Hasan. Ini namanya apa? Ini namanya iltimas. Karena apa? Yang disuruh dengan yang menyuruh hampir sederajat. Hampir sederajat sama. Kalau misalnya ini, kita yang menyuruh Allah, itu namanya doa. Kita memerintahkan Allah, itu namanya doa. Coba doa. Rabbil firli wal walidayya, apa artinya? Wahai Allah, Rabbi, ampunilah. Kita nyuruh Allah kan? Ya Allah, ampunilah, Allah firli,
Coba sebutkan satu doa yang Bapak Ibu sering ucapkan. Rabbi fili wali walidayya itu seperti apa? Doa saja Rabbana atina wahai Tuhan kami atina dunia hasanah, berikan kepada kami. Itu berita dari siapa? Dari makhluk ke Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kallah minal adnajil a'la, itu namanya doa. Ya, jadi amr itu tuntutan atau perintah itu, kalau yang melakukan itu atau yang melakukan ya dengan yang menjadi objek sejaga, itu namanya intimas, rekomendasi, permohonan. Seperti saya perintah Pak Hasan, saya perintahkan kamu itu, saya perintahkan saya Pak Hasan yang lain, itu namanya intimas. Tapi kalau kita perintahkan, ya perintahnya yang adalah namanya doa. Rabbi fili Rabbana atina fid dunya, itu namanya doa. Doa di situ apa? Tuntutan, perintah dari siapa? Yang derajatnya terendah ke yang lebih tinggi, dari makhluk dan Allah ke Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Bapak Ibu? Pak, jadi ada doa, ada iltimas, ada amal. Ada amal. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asal perintah adalah wajib. Perintah itu bisa jadi hukumnya wajib. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Perintah itu hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi apa? Bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, boleh, bisa jadi tidak apa? Wajib. Apa kaidahnya? Al-aslu fil amri lil wujub illa dirikanlah sholat atau dan dirikanlah sholat. Berarti ada perintah apa itu? Perintah sholat. Aqim dari kata qama yang kum, dirikan, berdiri, bangunkan, berdiri atau dirikan. Kemudian perintahnya ini ditujukan kepada banyak orang. Aqim dirikanlah oleh kalian as-sholat, sholat. Ini perintah.
Qarinah dari pemaling yang lainnya bermakna sunnah atau mubah. Diteliti oleh para ulama. Wajib sholat dari dalam sholat ada dari yang lain yang memalingkan makna wajib sholat. Oh ternyata tidak ada. Kalau tidak ada qarinahnya, tidak ada dari pemaling dari makna wajib mutlak ke sunnah ke mubah, maka artinya wajibnya mutlak. Apa yang wajib harus titik. Ya. Kemudian yang kedua misalnya, as-sholat di sini sholat apa? Wa aqimus sholat. Kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sunnah juga macam-macam. Nah, dijelaskan oleh yang dimaksud dengan as-sholat di sini adalah sholat yang lima waktu yang dilakukan kursi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini juga meneruskan, juga mencatat, juga wajib. Besok ketemu lagi zuhur, sholat lagi. Besok ketemu asar, ketemu maghrib, sholat lagi, sholat lagi. Kalau nggak ketemu, apa? Kayak kemarin kan? Kalau nggak ketemu di sholat lagi, ya. Kalau nggak ketemu ya di sholat lagi. Sebagaimana kan nasihatnya siapa? Nasihatnya Imam. Siapa? Imam Syafi'i kan? Seperti yang saya sampaikan kemarin. Kata Imam Syafi'i, hakikat hidup kita ini cuma menunggu waktu sholat atau menunggu waktu sholat. Betul ya? Hakikat hidup kita ini menunggu waktu sholat atau disolatkan. Hari ini kita sholat dulu, sholat subuh. Besok kemudian sholat zuhur. Kalau ketemu, ya, sholat asar. Kalau ketemu waktu asar. Ya. Kemudian kita aktivitas lagi. Aktivitas kita menunggu waktu maghrib, sholat maghrib. Setelah maghrib kita menunggu lagi sholat isya. Setelah sholat isya kita tidur menunggu apa? Sholat subuh. Ketemu subuh sholat. Kalau nggak ketemu disolatkan. Jadi hakikat hidup kita itu menunggu waktu sholat atau disolatkan. Pilihannya yang mana? Pilihannya yang mana? Yang menunggu waktu sholat. Kalau yang tak sholat, menunggu waktu sholat kan? Pilihan. Jadi kalau tidak ada qarinahnya yang memalingkan makna wajib, maka hukumnya mutlak wajib. Kecuali kalau ada yang memalingkan makna. Contoh misalnya, pada yang kita bahas ya tentang poligami ya, tentang poligami. Atau jangan lebih mendalam tentang misalnya ini. Faida qudiyatus shalat, faida qudiyatus shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa taqullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bapak Ibu, ada ayat di surah Al-Jumu'ah kata Allah, kalau kalian selesai melaksanakan sholat Jumat maka berperanglah temu kamu. Ada yang kemudian memahaminya saklek, ya bukan hanya sholat Jumat tapi sholat juga. Misalnya gini, selesai sholat Jumat karena dalam rangka mengamalkan ayat tadi langsung ubah, ya bukan hanya sholat Jumat, sholat waktu juga sama, tapi sholat wajib, tapi sholat maghrib, Allahumma antassalam wa ilaika al-masir, langsung ubah, langsung bulan, enggak